Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ilmu administrasi publik yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sosiologi A yang tetap setia hadir mengikuti mata kuliah ilmu administrasi publik di pertemuan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Widya dengan NIM 121800345. Di sini bertugas selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan di pertemuan kali ini mengenai pelayanan publik. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan teman-teman saya, anggota dari kelompok 5. Ada Alfa dan Noval Asepa, Alma Almira Novandini, Anggia Anggraini, Bahit Najib Aufa, Beril Pulfian Hakim, dan Ferdiansah, dan saya sendiri Dian Widya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke pemateri yang pertama yang akan menyampaikan pengertian pelayanan publik dan pengertian standar pelayanan publik. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 12180300020. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Yang pertama ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu salah satu kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan juga etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan kedudukan atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang kedua ada standar pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerimaan pelayanan. Standar pelayanan publik adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan dan spesifikasi teknis atau sesuai yang diberlakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Saya Alma Almira Novandini dengan NIM 12170300017 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan publik yang bertugas di bidang administrasi dan dokumen. Contohnya seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, SIM, surat kepemilikan tanah, dan lainnya. Yang kedua yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang merupakan pelayanan publik yang bergerak untuk menghasilkan dan melayani berbagai bentuk dan jenis barang yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti ketersediaan air bersih, pelayanan tenaga listrik, pelayanan komunikasi jaringan. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan untuk menghasilkan jasa, seperti pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang pendidikan, dan pelayanan di bidang masyarakat lainnya. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan untuk penegakan hukum. Contohnya seperti adanya undang-undang dasar dan kebijakan publik untuk mengatur masyarakat agar lebih damai dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfa dan Noval Asefa dengan nomor NIM 12180300016 akan menjelaskan materi tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan publik.
Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bahin Najib Wafa dengan NIM 12180300032 akan menjelaskan tentang sistem pelayanan publik. Sistem pelayanan publik memuat informasi pelayanan publik yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non-elektronik yang meliputi 1. Profil dan anggaran penyelenggara, 2. Profil pelaksana, 3. Standar pelayanan, 4. Maklumat pelayanan, 5. Pengelolaan pengaduan, 6. Prosedur layanan, 7. Biaya, dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Oke, baik. Saya Dian Widya dengan NIM 121803045. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pola pelayanan publik. Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum atau bisa dikatakan juga pelayanan publik adalah kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangka kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. Kenapa ada pola pelayanan publik? Karena meningkatnya arus informasi dan tuntutan dari masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik sehingga mengharuskan pemerintah lebih peka dan peduli dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Sebenarnya pelayanan pemerintah ini tidak hanya berbentuk barang tapi juga ada berbentuk jasa. Ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disesuaikan juga berdasarkan aturan-aturan hukum perundang-undangan yang sedang berlaku. Sesuai peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 bahwa dalam memberikan pelayanan publik wajib mengikuti standar pelayanan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau, serta terukur. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di setiap kepemerintahan, di setiap instansi, di setiap lembaga, maka pemerintah mengeluarkan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan berikut beberapa pola pelayanan yang diberikan pemerintah saat ini. Yang pertama ada pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jadi, suatu pemerintah pasti akan bergerak, akan bertugas sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan kewenangannya, dan sesuai dengan tugasnya. Contohnya, misalkan ada pemungutan pajak, pastinya ini dilakukan oleh kantor pelayanan pajak karena kantor pelayanan pajak bertugas untuk memungut pajak. Kemudian lagi contoh, misalkan kita mau mengurusi perizinan, pastinya ini dilakukan oleh kantor Syah Bandar karena gak mungkin ketika kita melakukan perizinan tapi diurusi oleh kantor pelayanan pajak. Nah, maka dari itu ini salah satu pola pelayanan teknis fungsional. Selanjutnya yang kedua ada pola pelayanan terpadu. Nah, pola pelayanan terpadu adalah pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi yang terkait dengan disesuaikan kewenangannya masing-masing. Di Indonesia sendiri, pola pelayanan terpadu ini tuh terbagi menjadi dua. Ada pola pelayanan terpadu satu atap, ada pola pelayanan terpadu satu pintu.
Apa sih yang membedakan antara kedua ini? Yang membedakannya yaitu yang pertama, pola pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangannya masing-masing. Jadi, pola pelayanan di sini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Kemudian, pegawainya memberikan pelayanan masing-masing mewakili instansi yang menugaskannya. Semisalnya, contoh perpanjangan STNK atau pembayaran pajak. Nah, ini dilakukan oleh kantor Samsat. Kemudian pola pelayanan terpadu satu pintu seperti apa? Nah, pola pelayanan terpadu satu pintu itu adalah pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contohnya, pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Selanjutnya, yang ketiga, pola pelayanan publik ini adalah pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat ini tuh sebenarnya nggak jauh beda seperti pola pelayanan terpadu satu atap dan pola pelayanan terpadu satu pintu. Dan pelayanan terpusat ini tuh dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian contohnya misalkan pola pelayanan terpusat itu seperti ini. Kita mengurusi paspor pastinya di kantor imigrasi gitu. Semua orang yang mengurusi paspor pastinya di kantor imigrasi. Ataupun kita mau mengurusi akte kelahiran, pastinya mengurusinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu. Kemudian yang terakhir ada pola pelayanan elektronik. Nah, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi. Karena sekarang itu udah kemajuan teknologi, maka komunikasi dan segala informasi sudah sangat mudah bisa dilakukan melalui teknologi. Kemudian juga pola pelayanan elektronik ini tuh bersifat ringan, bahkan lebih efisien dibandingkan dengan pelayanan lainnya. Mengapa demikian? Karena dengan pelayanan elektronik, masyarakat tidak perlu untuk datang ke tempat atau ke kantornya langsung, melainkan bisa dikerjakan dimanapun melalui teknologi yang mereka punya. Misalkan masyarakat tinggal mengakses portal yang disediakan oleh instansi tersebut sehingga dapat mengurusnya di mana saja, tidak harus datang ke kantornya, hanya saja membutuhkan jaringan internet. Contohnya pola pelayanan elektronik ini adalah e-Samsat, e-Pasport, dan yang lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak mudah. Prosedur atau tata cara pelayanan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dijangkau dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini termasuk dalam hal yaitu pertama, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. Kedua, prosedur dan tata cara pelayanan publik. Ketiga, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dan memberi pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Keempat, biaya tarif pelayanan publik, rincian dan tata cara pembayaran. Kelima, jadwal waktu penyelesaian pelayanan publik. Keenam, pejabat yang meminta keluhan masyarakat jika terdapat sesuatu yang tidak jelas dan tidak puas atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, ketiga, ada kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk umum. Yang keempat, akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah, berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Kelima, keamanan.
Kriteria ini arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan rasa aman, kenyamanan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika. 8. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, segala untuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik juga mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi telekomunikasi dan informatika. 9. Ada kedisiplinan, kesopanan, keramahan. Pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus memperhatikan disiplin, sopan, dan ramah, serta pelayanan yang ikhlas. 10. Ada kenyamanan. Lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus tertib. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti area parkir, toilet, sarana ibadah, dan lain-lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi yang terakhir yaitu asas pelayanan publik. Dalam pasal 4 UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni yang pertama, kepentingan umum, artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, kepastian hukum, artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya. Yang ketiga, kesamaan hak, artinya masyarakat memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan publik. Yang keempat, profesional, artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional. Yang kelima, partisipatif, artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif. Yang keenam, tidak diskriminatif, artinya semua masyarakat tanpa terkecuali harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Yang ketujuh, akuntabilitas, artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab. Yang kedelapan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Yang kesembilan, ketepatan waktu, artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu cepat, mudah, dan terjangkau. Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah, atau tidak terbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa jadi ilmu tambahan buat teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada materi yang kurang dipahami dari pemaparan kami selaku penyaji materi, silahkan bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.